Selamat pagi semua. Saudara-saudari seiman, beberapa tahun belakangan ini para penggiat dialog interreligius mengeluh atau dalam berbagai penelitiannya menemukan ada kecenderungan dewasa ini di masyarakat kita, di mana orang sementara membangun sebuah eksklusivitas dalam beragama, ada kecenderungan yang kuat yang bisa juga kita temukan dalam berbagai peristiwa maupun juga dalam media-media sosial komunikasi kita, di mana ada kecenderungan besar dalam masyarakat kita, di mana orang membangun sikap beragama yang eksklusif, di mana identitas keagamaan dalam sebuah komunitas religius itu begitu ditonjolkan sehingga orang yang berada di luar komunitas dianggap tidak selamat atau tidak benar. Dan itu seringkali dalam beberapa waktu terakhir ini cukup kuat kecenderungan itu dalam masyarakat kita dalam membangun hidup beragama. Dan itu sesuatu yang mengkhawatirkan kita semua, teristimewa dalam diri para penggiat dialog interreligius di mana-mana. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sebenarnya hal ini bukanlah sebuah sikap yang baru. Dalam bacaan pertama dan Injil kita juga mendengarkan apa yang ditonjolkan atau disampaikan baik oleh Yosua bin Nun maupun juga dalam Yohanes dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Ada kecenderungan orang untuk menganggap mereka yang berada di luar komunitas atau kelompok kita itu tidak selamat atau tidak benar, dan kelompok kita adalah orang yang benar. Kecenderungan itu seringkali sebenarnya sebagai sesuatu yang tidak benar. Yesus hari ini mengingatkan, begitu pula Musa dalam bacaan pertama mengingatkan akan kecenderungan yang tidak baik itu, di mana orang membatasi keselamatan hanya pada kelompoknya. Karena pada dasarnya keselamatan Allah diperuntukkan untuk semua orang. Allah menghendaki agar semua orang itu diselamatkan dan tidak ada yang hilang dan binasa. Allah yang menciptakan manusia seturut dengan gambar dan citranya sendiri. Manusia disebut sebagai imago Dei, sebagai citra Allah. Bagi Allah keselamatan itu untuk semua orang. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita pertama-tama adalah agar kita menjadi orang-orang beriman yang inklusif, yang terbuka, menghargai setiap perbedaan. Keberagaman adalah sesuatu yang adalah anugerah dari Allah sendiri. Dan tugas kita adalah bukan mengurusi iman orang lain, mengurusi kepercayaan orang lain, apalagi menjelek-jelekan orang lain, iman orang lain, tetapi bagaimana menjadikan hidup kita sebagai sebuah kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang kemudian meninggalkan iman, menjadi ateis. Salah satu faktor adalah karena kita orang-orang beriman tidak hidup seturut dengan iman kita. Kita berkelahi satu sama lain. Kita berkelahi siapa yang paling benar, siapa yang paling selamat. Kita menganggap orang di luar komunitas kita tidak selamat. Dan itulah yang kerap kali membuat orang menjadi ateis, meninggalkan iman mereka. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu Yesus mengingatkan kita dalam bacaan Injil supaya tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Tuhan menetapkan sebuah kriteria yang tinggi untuk menjadi seorang pengikut Kristus.
Tuhan mengingatkan, jika kamu menyebabkan anak-anak menjadi sesat berdosa, lebih baik diikatkan batu kilangan ke leher dan ditenggelamkan. Bahkan lebih lanjut dikatakan, jika tanganmu membuat dosa, penggalah. Jika kakimu berbuat dosa, penggalah. Jika matamu berbuat dosa, cungkilah. Maksudnya bukan berarti karena tanganmu berdosa dan dipotong, bukan itu maksudnya, ya. Maksudnya adalah sesuatu yang menjadikan kita berbuat dosa, kebiasaan kita, pikiran kita penggal, kita buang itu. Jangan kita mengikuti keinginan, kecenderungan kita. Maka itu saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini memanggil kita untuk merenungkan lagi panggilan luhur kita untuk menjadi seorang nabi. Ketika kita dibaptis, kita mendapat tugas mengikut serta untuk menjadi nabi, mewartakan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia kita. Lewat bukan hanya perkataan, tetapi kesaksian hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Dengan menjadi nabi, maka kita mengantar orang kepada keselamatan, bukan menjadi batu sandungan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi ini, supaya kita tidak sibuk untuk mengkafirkan atau menjelek-jelekan iman orang lain, tetapi mari kita membangun diri, menjadi tanda kesaksian, menjadi nabi, menghayati iman kita dengan benar, mencintai satu sama lain, mengampuni orang lain, bahkan mencintai orang yang berbuat jahat terhadap kita. Sehingga dengan demikian kita pantas disebut sebagai murid-murid Yesus. Sehingga sesudah persiaran hidup kita di dunia ini berakhir, Tuhan menyambut kita dengan bersabda, masuklah ke dalam kemuliaan Tuhanmu, hai hamba yang baik dan setiawan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.